Setelah itu dia ngomong, Mas butuh fotokopi ijazah. Ijazah kan. Kemudian karena saya juga sebetulnya nggak ada niat, belum ada keinginan, karena ya saya pikir sudah cukup lah saya hidup dengan main bengkel itu kan. Pemirsa Pantau Lampung, malam ini kita berkunjung ke kebun edukasi perjuangan ya, di kebunnya Mas Sumarsono yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPRD Lampung Tengah. Saya mengenal beliau ini dulu masih sebagai aktivis dulu, Forum Warga Lampung Tengah yang paling ramai dulu ya. Nah sekarang jadi dari aktivis akhirnya terjun ke politik, walaupun dulu sebetulnya di waktu FVLT kan sudah di PDI ya sebetulnya. Sudah. Apa yang mendorong dulu akhirnya kok mau dulu? Dulu kayaknya berat betul disuruh-suruh jadi maju ke anggota dewan aja kayaknya agak males-malesan gitu kan. Ya, jadi dulu itu di tahun 99 itu sampai ribut kan, kita disuruh mencalonkan diri, dicalonkan zaman itu, karena waktu itu kan nyari calon juga susah banget ya. Tapi saya belum tertarik sama sekali. Yang pertama saya masih muda, kemudian saya kan sudah punya pekerjaan tetap lah ya. Waktu itu masih bengkel ya? Masih bengkel. Bengkel, tapi pada saat tahun itu kan kita sudah pasang bendera PDI paling besar, paling tinggi di situ kan. Jadi asik, seru-seru, sedap gitu kan. Dari 92 sampai 97 itu kan seru-seru sedapnya itu. Nah, sehingga pada saat 99 kita dijemput, dirunding dan lain sebagainya untuk masuk menjadi salah satu alat ya. Tapi saya menolak pada saat itu. Ya perjalanan hidup siapa yang tahu. Yang penting saya tetap berbuat untuk masyarakat, saya bekerja berbuat untuk masyarakat, untuk kehidupan saya, dan bersosialisasi, itu aja. Kalau kemudian saya mau menjadi anggota DPR, pada saat itu saya boleh dibilang dipaksa dan diperintah oleh orang yang bernama Insinyur Surono Danu. Jadi pada saat itu ya Pak Surono Danu itu, Profesor Surono Danu. Hari itu saya masih bongkar mesin, masih nyetel mesin mobil Suzuki Carry. Saya masih belepotan, lalu ditelepon sama beliau, Mas, ini ada pendaftaran calon anggota DPRD. Iya, tahu dari mana? Kan saya langganan koran, saya bilang gitu. Sampai nggak mau daftar? Enggak lah. Udah kesini kantor DPC ngambil berkas, begitu. Tuh, Pak Surono Danunya lagi di kantor DPC ya? Pak Surono di kantor DPC. Terus ya kemudian saya teruskan aja, saya nyetel mesin itu kan. Kemudian telepon lagi beliau, Mas waktunya udah mau habis, sampean kesinilah. Itu apa hari terakhir? Hari terakhir. Hari terakhir hari itu. Kemudian saya datang ke sana lah. Ya dengan pakai sandal jepit, celanaan pendek. Belum bawa berkas-berkas belum? Nggak bawa, hanya pakai kaos pun kan, pakai kaos dan masih belepotan oli di tangan ini. Kemudian sampai sana, masuk ke kantor itu, kemudian saya ketemu sama almarhum Bambang Suryati, waktu itu ketua DPC-nya. Kemudian marahlah Bambang Suryati itu kan, almarhum. Kamu tahu nggak di kantor? Tahu, saya bilang gitu. Terus kamu ngapain di sini? Saya ditelepon Pak Surono Danu itu, suruh ngambil berkas pencalonan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Ya harusnya kamu pakai sepatu yang rapi dan lain sebagainya. Posisi saya sekarang lagi kerja, mau nggak mau saya harus datang di bengkel. Dikasih boleh, makasih, nggak boleh juga nggak apa-apa, saya bilang gitu dengan santainya aja.
Kemudian dengar udah mulai ribut sama Pak Mas Bambang Suryadi, pada saat itu Pak Surono nongolnya. Nongol kan. Udah kasih aja katanya kan. Sudah dikasih lah berkas itu, satu bendel itu kan untuk diisi dengan data diri kita itu. Tapi waktu pengembalian berkas kan masih 2 minggu kemudian, baru ngambil saja. Ya sudah, setelah selesai itu saya taruh aja. Kalau sama almarhum Bambang Suryadi itu kan memang sudah berteman lama juga, sama dengan sama Mas Ishak kan. Kita berteman itu kan sudah lama. Ya selama ini ya biasa lah diskusi. Saya berkunjung ke kantor DPRD, diterima. Mas Bambang Suryadi datang ke rumah, makan, nongkrong, ya seperti itulah. Hari itu kan saya di samping saya mempunyai bengkel, kerja di bengkel kita sendiri, memperkerjakan orang. Juga saya sebagai aktivis kan pada saat itu Forum Warga Lampung Tengah. FWLT ya. Tetapi saya sudah membeli kartu anggota PDI Perjuangan. Dan saya termasuk simpatisan ya, karena saya nggak mau masuk dalam pengurus itu. Ya ceritanya begitu. Terus kemudian 2 minggu kemudian telepon lagi Pak Surono Danu ini. Sudah hampir habis waktu. Waktunya habis. Sudah habis malahan. Pak Surono datang lagi ke sana. Mas di mana? Di rumah. Lagi ngapa? Dandan mobil. Berkasnya gimana Lah, gitu kan? berkasnya itu gimana? Kok saya cari nggak ada? Ada mbah, saya bilang gitu kan. Udah diisi belum? Belum. Diisi terus dikembaliin ke sini. Waktunya mau habis ini katanya. Kemudian saya telepon. Rupanya teman-teman yang aktivis FWLT itu udah ngumpul di rumah itu kan. Di sekitar rumah bengkel kita, tapi nggak ada di rumah kita. Waktu saya telepon salah satu, namanya Rifai, Dut di mana? Saya bilang gitu kan. Ini mas di sini. Kamu ke rumah dulu lah untuk ngisi berkas pencalonan ini. Isi sama kamu lah. Kemudian diisi dia kan. Oh, yang isi malah. Yang isi Rifai itu, kawan itu. Nah, setelah itu dia ngomong, Mas butuh fotokopi ijazah. Ijazah kan. Kemudian karena saya juga sebetulnya nggak ada niat, belum ada keinginan. Karena ya saya pikir sudah cukup lah saya hidup dengan main bengkel itu kan. Buka bengkel, toko onderdil itu udah cukup lah menurut saya. Saya juga punya kendaraan kan. Saya masuklah ke kamar, saya ambil ijazah, saya tanya sama istri saya, Mam ijazah mana? Diambilin, setelah diambilin saya sobek fotonya. Kok foto di ijazah itu foto saya sobek. Ijazah. Harapannya biar nggak lolos nanti pada saat pencalonan. Jadi daftarnya cuma karena nggak enak kalau kemudian kita kasih lengkap fotonya ada, kan harapan saya nggak lolos. Nah rupanya KPU ini kan tugasnya termasuk verifikasi. Jadi ngecek ke sekolahan asal gitu maksudnya? Iya, akhirnya KPU ngeceklah ke sekolahan asal. Begitu ngecek ke sekolahan asal malah keluar semua berkas. Karena saya nggak sempat lagi ngambil ijazah SMP dulu kan. Kalau ngambil kan ijazah SMP itu untuk jaminan kita pinjam buku perpustakaan di STM tempat saya sekolah. Dulu kan syaratnya seperti itu. Jadi dapat semua. Kebetulan yang jadi kepala sekolah sudah kawan saya sekolah dulu di STM itulah kan. Di STM Negeri Banyuwangi sana. Jauh ya. Jawa Timur. Nah telepon dia, termasuk ngomong banyak kan. Ya saya santai-santai aja. Yang penting sudah kembaliin kan. Kemudian diverifikasi. Ada surat keterangan bahwa betul sekolah di situ, fotonya rusak. Ini fotokopi yang asli. Masih ada, udah dilegalisir di sana dulu kan. Dikasih surat keterangan. Ya udah akhirnya lolos juga jadi calon anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari PDI Perjuangan. Habis itu ya kampanye, ya ikut kampanye. Kampanye sekenanya kayaknya. Pokoknya ada jadwal yang ikut gitu lah ya. Pokoknya kadang-kadang kawan-kawan itu udah ngumpulin orang.
Mas besok datang ke sini. Kemana? Salah satunya di Seputih Mataram namanya kan. Saya nggak ada duit loh, udah datang aja. Setelah datang ke sana kita ngobrol sama masyarakat, biasalah tanya jawab dan lain sebagainya. Pulang, ya udah pulang aja nyelonong. Ya nggak, kita kan nyalon. Jadi alhamdulillah enggak, yang penting saya sudah bersosialisasi, seperti itu aja. Tanggung jawab mendaftar itulah pokoknya ya. Ya pokoknya tanggung jawab sebagai calon, saya harus bersosialisasi. Kemudian di situ dibuat kesepakatan juga antara Pak Bambang Suryadi dengan Pak Natali Sinaga zaman itu. Yang penting Mas Marsono enggak bergerak melalui internal partai, melalui struktural partai. Jadi Mas Marsono itu bergerak bagaimana orang yang belum PDI jadi PDI. Dari kenalan Mas Marsono bagaimana mendapat suara. Kalau struktur partai nggak diurus juga, pasti pilih PDI zaman itu kan. Jadi saya nggak nyentuh sama sekali, baik ranting maupun PAC nggak ada nyentuh sama sekali. Jadi gerilanya sendirian di luar. Gerilanya sendiri di luar struktur itu. Orang-orang PDI. Nggak ada. Nggak ada sama sekali orang PDI zaman yang pertama, periode pertama itu. Ya terus jalan dari satu titik ke titik lain, titik lain, titik lain. Jadi akhirnya kan? Nah, dan alhamdulillah waktu itu jadi juga akhirnya. Masih kan nggak berapa suara waktu itu? Masih inget lah 2.700 kalau nggak salah. Nah, kebetulan PDI dapat jatah 2 kursi kan, Pak Natali Sinaga sama saya yang duduk. Periode kedua berarti lebih mudah lagi ya? Periode kedua sama. Periode kedua saya mendapat suara 4.600 kalau nggak salah. Tapi sama, kurang seminggu saya tidur. Terus setelah di Dewan itu gimana terus kegiatan bengkelnya? Masih waktu itu masih ya? Pada saat periode yang pertama saya masih bengkel. Sampai tahun kedua saya masih ngebengkel. Cuman setelah tahun ketiga anak saya merasa bisa. Kemudian saya udah nggak boleh lagi bengkel, papa udah di DPRD, biar ini. Saya tanya anak saya, udah mau urus ya? Ya. Kebetulan dia berumah tangga, ya sudah kita kasih ke anak lanang itu. Waktu periode pertama itu cuma dapat PDI berapa itu kursinya? PDI zaman itu 9 kursi. 9 kursi ya. Sudah dominasi juga waktu itu ya? Dapat wakil ketua. Wakil ketua ya. Ketuanya Golkar. Terus periode kedua baru. Periode kedua dapat 11 kursi ya. Terus sampai di. Kebetulan saya mendapat rekomendasi dari DPP yang ditandangin Bu Megawati Soekarno Putri sama Pak Hasto Kristianto sebagai ketua DPRD. Terus sebelum jadi anggota Dewan dulu kan aktif di FILT. Saya masih ingat waktu yang paling rame zaman Andi Ahmad ya. Iya. Zaman Andi Ahmad itu dulu kok bisa-bisanya gitu loh, tertarik tiba-tiba aja mengkritis pemerintah terus membentuk forum ya, forum malah sebelum FILT dulu kan sudah ada cikal bakalnya apa dulu? Yang di Bandar Jaya ya? Iya. Forum Bandar Jaya apa? Forum Pemuda-Pemudi Bandar Jaya. Itu sebelum Andi Ahmad ya? Ya sejauh tahun kerusuhan itulah tahun 97. Kerusuhan 97. Terus setelah Andi Ahmad jadi itu malah FILT bergerak akhirnya banyak mengkritisi Andi Ahmad kan? Ya zaman itu kebetulan kan memang terjadi kan. Jadi diawali dari pembangunan pasar Bandar Jaya Plaza. Kebetulan rata-rata pedagang Bandar Jaya itu kalau dan mobilnya kan tempat bengkel saya. Mereka pada saat dibongkar pasar Bandar itu berkeluh kesah harganya terlalu mahal. Pada itu saya sudah sampaikan, tapi jawabannya memang masuk di akal saya. Zaman itu masuk di akal saya. Memang pembangunan pasar pasti akan ada perlawanan karena orang sudah merasa nyaman dan lain sebagainya. Tapi setelah kita bangun nanti akan banyak multiplier efeknya. Roda perekonomian akan bagus, kota akan tertata dengan baik, harga segala sesuatunya akan menjadi baik. Pasti perekonomian masyarakat akan lebih baik. Masuk di akal saya kan gitu. Jadi pada saat itu
ya udah saya diam saja. Kemudian mulai perlawanan itu pada saat pembebasan lahan Ketan Subing. Terminal ya? Iya. Karena saya tahu persis kan harga di sana berapa. Tapi ya sudahlah, itu udah masa lalu. Tapi terus selain itu dulu kasus di GGPC ya kalau nggak salah ya? GGPC itu dulu soal, saya lupa ingat soal sumur bor ya? Iya, pajak berkaitan dengan pajak tanah. Pajak air bawah tanah. Karena pada saat itu kita Lampung Tengah kan pada saat itu susah. Defisit ya, anggaran. Defisit PAD kecil ya. PAD kecil kan. Sehingga kita coba menggali potensi PAD Kabupaten Lampung Tengah. Salah satunya yang menurut hemat kami, hasil diskusi kami adalah pajak air bawah tanah. Menjadi bahan diskusi kami. Dan ternyata benar kan. Itu kaitan sumur bor itu kan ya? Iya. Itu karena kalau nggak salah karena pajak yang terlalu kecil ya dibanding. Pertama jumlah sumur bor yang dimanipulasi dari sekian ratus hanya menjadi puluhan kan. Kemudian juga ya karena kecil kan. Menurut hemat kami, karena saya juga punya kawan yang pekerjaannya membuat sumur bor kan. Saya kan tanya, gampang sih kan estimasi itu, satu sumur bor tuh mampu mengairi berapa hektar. Kan ketemu radius itu. Kemudian HGU dia berapa, kita browsing kan pasti ketemu itu. Sebetulnya kan mudah banget seperti itu. Ya akhirnya ya bisa dengan kesadaran, kita kasih kesadaran dan lain sebagainya, akhirnya ya mereka bayar juga. Dan sehingga ada kenaikan yang cukup signifikan untuk PAD Kabupaten Lampung Tengah. Tapi dulu kan nggak semudah itu juga kan, karena banyak juga perlawanan dari pihak. Iyalah pasti, karena dia juga kan kadang nggak mau malu kan. Kalau saya juga masih ingat karena saya dulu banyak yang edit beritanya kan. Kalau nggak salah ya pernah diperiksa karena soal memasuki lahan segala macam. Ya betul. Kan? Saya kemudian karena mereka tidak mengakui jumlahnya itu segitu kan, akhirnya kita melakukan investigasi. Nah investigasi ini dijadiin bahan untuk melaporkan balik saya masuk ke lokasi tersebut tanpa izin. Nah sehingga mereka melaporkan kepada kepolisian kan. Tapi bahasa kita sampaikanlah, kita investigasi. Kalau izin mencari kebenaran bahwa sumur ini jumlahnya sekian. Laporan dari mereka kan hanya sekian. Nah kami melakukan investigasi. Nah kalau kami izin ya bukan investigasi namanya. Jadi ditunjukin yang mana-mana aja kan. Jadi selama waktu perjuangan aktivis dulu itu, Mas Marsono dari mana tuh anggarannya dulu kan? Nah kan saya punya mobil. Oh jadi pakai anggaran pribadi ya kan? Pribadi. Kan banyak kawan-kawan juga terpaksa diajak, apa mereka keluar modal juga gitu untuk operasional ke sana sini kegiatan itu kan rata-rata kami secara sukarela. Dulu itu ya? Siapa yang punya duit berangkat, siapa yang punya duit diskusi kan, berangkat kemana melakukan supervisi, kemudian menanyakan terkait pengaduan kita, mengadakan sebuah event ya masing-masing. Terus tujuan utamanya apa waktu itu? Hari itu belum ada yang mau bergerak untuk itu, pure untuk masyarakat, pure untuk bangsa dan negara ini. Bukan karena ada desakan dari masyarakat minta tolong supaya diperjuangkan keluhan mereka. Ya kita kan karena hidup sosial, kan keluhan-keluhan itu pasti muncul, dan pada saat itu nggak ada yang berani. Nah ayolah kita dobrak, ayolah kita mulai, nah, kan gitu. Jadi keterpanggilan. Cuma melulu keterpanggilan itu ya. Jadi akhirnya penghasilan dari bengkel sebagian disisihin untuk. Ya, kebetulan sebelum saya terlibat aktif di Forum Warga Lampung Tengah dan kebetulan saya ketuanya, saya ini di samping bengkel, saya kan punya juga mobil truk
ngangkut singkong, ngangkut apa, angkutan lah ya. Oh, jasa 4 unit kan. Jasa angkutan ya. Jasa angkutan tuh 4 unit kan. Kita punya bengkel, anak buahnya juga banyak, adalah kalau 15 orang. Artinya secara ekonomi itu udah cukup lah. Tapi keluarga apa nggak protes gitu istilahnya? Waktunya habis dipakai untuk kegiatan itu, bahkan sebagian ngerongrong dari penghasilan bengkel segala macam. Saya kan berdaulat. Tapi keluarga tetap ada yang protes? Enggak juga? Saya seorang suami yang tangguh, yang betul-betul berdaulat. Jadi apapun yang saya lakukan, istri saya pasti mendukung. Itu hebatnya istri saya. Kalau anak belum ngerti pada saat itu, dia masih kelas SMP ya, baru mau masuk SMP. Baru mau masuk SMP dia. Tapi kalau sekarang FLT itu masih ya? Masih, tapi diskusi begitu saja. Diskusi. Banyak mensupport masukan-masukan untuk saya, apa yang harus saya lakukan sebagai anggota DPRD dan ketua DPRD. Oh, jadi lebih mudah istilahnya menyerap aspirasi masyarakat itu salah satunya lewat itu tadi iya. ya. Jadi kebetulan kan anak-anak ini masih mensupport, Mas, ini yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan. Mas, kesini, masih. Mereka seperti itu, lebih ke situ. Itu kalau Mas Sumarsono ini dulu bengkel itu dari mana itu keahlian itu? Saya kebetulan kan sekolahnya STM. Nah, karena saya nggak mampu pada sekolah juga, saya harus ikut di bengkel itu. Oh, di sini dulu itu pertamanya ikut bengkel? Pertama saya dulu kan tamat sekolah, saya sudah mengerti lah memperbaiki mobil. Kemudian setelah lulus... Enggak, maksudnya kan sekolahnya dulu di Banyuwangi. STM-nya. Setelah tamat STM itu pindah ke keliling dulu, ada di Lahat dulu. Terus akhirnya sampai ke Bandar Jaya ini tahun berapa? Saya sampai Bandar Jaya, pokoknya saya turun di sini pada saat Irak yang semalam itu berhasil menganeksasi Kuwait. Tahun berapa itu ya, lupa saya. Perang Irak-Iran dulu. Iya, Irak menganeksasi Kuwait itu loh. Ya, itu masih tahun 90 ya. Belum 89 ya. Iya, masih di kelas 90 artinya. Iya, tahun 89 itu saya nyampe Bandar Jaya itu. Itu kerja di bengkel atau udah buka bengkel? Masih pertama datang ya kerja di bengkel orang lah. Di Bandar Jaya sini? Pertama di Kota Gajah sana. Di tempat Pak Joni Budianto. Itu gak lama tapi ya, hanya dapat 2 mobil kalau nggak salah. Setelah itu karena belum dapat kerjaan, akhirnya saya ngikut mobilnya Pak Joni itu, ngangkut onggok di SB6 sana, pabrik singkong. Mobil Rino, sopirnya namanya Jumali. Jadi kenek gitu, kenek truk itu? Iya, padahal saya bisa nyopir kan, tapi jadi keneknya. Kemudian Pak Jumali ini pulang, saya ini suruh nyopir. Jadi dia duduk manis di rumah, saya yang kerja. Tapi laporan tetap Jumali sopirnya. Tetap sopirnya, jadi sopir serep ya. Iya. Mas Sumarsono itu lahirnya di Banyuwangi ya? Saya dilahirkan di Banyuwangi. Dari SD sampai? Ya, sampai tamat STM saya di Banyuwangi. Itu memang cita-citanya kenapa nggak di Banyuwangi dulu? Akhirnya kok merantau gitu, milih merantau gitu. Apa diajak saudara atau? Saya pada saat itu tahun 87 tamat. Kemudian pada saat itu ada momen politik pemilihan umum tahun 1987. Karena ujian sudah selesai, saya ikut kampanye PDI. Oh, memang sudah dari sana udah PDI? Iya. Hari itu ada kampanye PDI, mendatangkan juru kampanye Pak Suryadi, Mbak Mega, waktu itu di lapangan Penataban. Nah, setelah itu saya biasalah teriak-teriak gitu kan, Bateng, Bateng gitu kan. Nah, setelah pulang kebetulan ya zaman itu tahu sendiri kan, sudah ditunggu di rumah. Itu kan masih sensitif itu. Sensitif banget kan. Kemudian ditanya sama Bapak, dari mana Le? Saya jawab, dari sekolah Pak. Kamu tadi ngapain? Ya sekolah, terus pulang. Bapak tanya lagi, kamu dari mana?
sekolah pulang. Tetap kan. Itu udah ditunggu katanya. Katanya kamu tadi teriak-teriak di sana kampanye. Saya diam kan. Kemudian saya lihat ke depan, sudah ada, ya kalau dulu kan mau nggak mau, suka nggak suka, TNI. Oh, jadi yang nunggu itu TNI Ya. di rumah itu. Kemudian bahasa bapak itu sangat penyayat hati. Kebetulan mbak saya yang paling tua itu baru diangkat jadi guru kan. Kalau dulu kan mau pemilu ada pengangkatan PNS kan. Iya. Kebetulan mbak saya itu jadi PNS baru diangkat. Terus bapak saya tanya, kalau kamu terus seperti itu mbakmu dipecat, kamu bisa nggak? Padahal baru diterima. Baru diterima, bisa nggak kamu menjamin masa depan mbakmu? Nggak bisa pak. Kalau gitu ya nggak usah ikut-ikut lagi katanya. Kalau seperti itu pak, saya tak pergi aja. Itu belum tamat ya? Udah. Baru tamat ya? Baru tamat. Baru tamat. Kalau gitu saya tak pergi aja pak. Pergi kemana? Ya merantau. Daripada mbak saya nanti jadi masalah, lebih baik saya yang pergi. Ya dengan berat hati sebetulnya kan, dan nggak ada duit juga. Akhirnya saya desak terus bapak itu. Akhirnya saya dijualin kelapa sebatak untuk sangu saya itu. Tujuannya waktu itu belum jelas Belum kemana? jelas lah. Tapi pertama kemana tujuannya? Sumatera. Pokoknya Sumatera. Pokoknya Sumatera sekuatnya ongkos uang itu. Sampai habis pokoknya berhenti gitu. Pokoknya sampai habis berhenti. Jadi jatuh berhentinya di Lahat itu tadi. Di tebing tinggi. Tebing tinggi itu masuk. Tebing tinggi Lahat. Nggak celimuan di sana. Masih Ya tamat pertama SMA kan? makanya pada saat kita berniat baik dan lain sebagainya, pasti dikasih jalan sama Tuhan Yang Maha Esa, sama Allah ini. Jadi begitu saya nyampe sana subuh ini, tebing tinggi terakhir kan, turunlah di rumah makan. Bus ya? Ya naik bis. Turunlah di rumah makan. Kemudian biasalah ke kamar mandi kan. Sikat gigi dan sebagainya. Sudah itu duduk di depan meja itu pesen teh. Datang sopir. Nak kemana katanya, dengan bahasa sana kan, logat sana, nak kemana nggak ngerti kan. Apa pak? Oh baru datang. Iya, pakai bahasa Indonesia. Mau kemana? Belum tahu. Tujuan kamu kemana? Belum tahu. Tujuannya apa? Nyari kerja. Jadi waktu ngobrol sama supir tadi masih di rumah makan? Ya, masih di rumah makan. Kemudian ditanya, mau nyari kerja? Lulusnya apa sekolahnya? STM. Oh ikut saya, katanya kan. Ikut itu saya. Dia itu sopir ya? Apa? Sopir. Sopir bus atau sopir? Sopir truk. Sopir angkutan. Oh angkutan. Penumpang. Tapi kalau di sana itu zaman itu mobilnya L300 pickup. Oh yang masih pakai kerondong terpal Oh. itu kan. Kemudian tapi karena nggak ada penumpangnya, saya duduk di depan. Kemudian ikut saya, kawan saya nyari tenaga kerja lulusan STM. Nah di jalan lah dari tebing tinggi ke Pendopo Lintang, jauh nih, dari tebing tinggi ke Pendopo Lintang ini jauh. Sampai rupanya hari itu pasaran di sana kan. Dia ngejar mau pasaran itu paling tidak untuk minyak ada tambahan kan. Sementara di jalan itu karena lewatnya hutan, hutan itu, wah mati saya. Tapi saya pasrah aja. Tapi setelah sampai sana, sampai pasar Pendopo Lintang itu, kemudian masuk ke gang itu, ke bengkel itu, dia, Yong, aku dapat tenaga kerja, katanya kan. Kemudian udah kenalan juga namanya segala macam. Kemudian dari Pak Ayong tadi nanya sama saya tujuannya kemana dan sebagainya. Ya saya jawab saya nyari kerja, kebetulan ketemu bapak ini diantar ke sini katanya itu kan. Kemudian ditanya lulus apa? STM. Bisanya gimana? Ya bisanya masih 60-70% lah, kalau 100% nggak bisa. Terus kemudian beliau lagi dempul kan, dempul mobil L300 waktu itu. Itu bengkel body ya? Bengkel all-round. Campur ya? Ada mesin, ada ngelas, ada ngecat. Kemudian saya tanya, bisa dempul? Saya bilang gitu. Ini dempulan siapa pak? Dempul saya. Oh bisa saya, kalau dempul model gini bisa, kata saya kayak gitu kan. Kemudian
saya minta alat tambahan kan, kalau beliau hanya pakai alat yang sederhana saja, kalau saya udah minta dibuatin untuk mistar, untuk jidar kalau bahasa bengkelnya. Kemudian pergi Pak Ayong ini tadi, pergi, saya dempul. Itu emang datang pertama langsung kerja? Iya kan, dites. Oh, itu tes ya? Dites, langsung dites. Ya namanya boleh dibilang formal informal kan, namanya bengkel. Resmi tidak resmi. Langsung dites, ya langsung dempul. Jadi Pak Ayong ini tadi pergi, melihat yang lain, setelah balik ke situ udah bagus kan. Loh, cepat benar kamu kerja katanya. Setelah itu baru ada mobil lagi datang, namanya Mili Seni, bapak itu namanya Mili Seni yang punya mobil itu, mobil Hiace tahun 81, mobilnya bensin. Teriak-teriak dia, Yong, mobilku kencat. Kencat ini saya juga nggak ngerti bahasa sana itu, bahasa sana kan. Tapi setelah saya lihat mobilnya ini pincang. Kemudian Pak Ayong tadi datang, mobil itu rusak, iso dadani katanya, bisa dadanin itu katanya. Bisa katanya, itu pincang, yaitu kencat itu pincang katanya. Tapi dia ngotot minta diperbaiki karburatornya. Tapi saya bilang itu bukan karburator, saya bilang platinanya bopeng atau businya mati, buka aja karburatornya. Tapi nanti businya juga diganti sama platinanya, kalau memang bopeng diganti. Ya udah saya kerjain. Setelah saya kerjain, saya minta dibeliin busi, saya minta dibeliin platina sama kondensor. Setelah itu sambil membongkar karburator, selesai saya pasang, alatnya datang, saya pasang, teriak-teriak lagi, Pak Melisina, Yong, calak budak ini Yong katanya. Bagus mobil aku, Yong pinter anak ini. Udah bagus mobil saya. Nah, dari situ kemudian selesai dibayar kan. Dari situ duduk, kemudian dikasih kopi seperti ini, duduk, kemudian ditanya, berarti udah bisa kerja kamu? Kamu mau gajian atau mau persentase atau mau borongan? Kata dia. Saya tanya, kalau borongan bagaimana, kalau gaji berapa, kalau persentase bagaimana? Langsung saja. Kalau mobil kayak gitu, ngecat kayak gitu, kurang lebih 150 sampai 125.000 total gitu ngecatnya. Borongan itu? Kalau borongan ngecat. Kalau prosentase dandan mesinnya tadi 35%. Ongkosnya 10.000, kamu dapat 35.000. Saya 65.000, tapi kamu makan ikut saya. Ya sudah, prosentase saja. Sudah, berarti kamu udah bisa kerja. Sekarang karena kamu masih capek, kamu tidur, istirahat aja dulu di sana. Nah, udah. Jadi hari itu langsung tinggal di situ? Lah, iya, langsung tinggal di situ. Mau nggak mau, suka nggak suka, mau kemana lagi, duit sudah nggak ada, ya kan? Saudara nggak punya apa-apa, nggak ada yang terima kerja, alhamdulillah kan. Udah. Memang tujuannya nyari kerja kan? Memang tujuannya nyari kerja. Nah, setelah itu kerja, dapat kurang lebih sebulan. Sekarang Pak Ayong ini ngasihnya tiap hari, setiap kerja dikasih kan. Lu gajiannya harian? Sorenya tiap hari langsung dikasih, kecuali yang borongan ngecat. Langsung dapat berapa dikasih, langsung saya kumpulin. Udah dapat sebulan itu, karena saya sudah janji sama bapak dan ibu, sangguni nanti kalau saya udah dapat saya ganti. Kemudian saya kirimin lah uang ke tempat bapak itu. Zaman dulu pakai apa? Zaman itu 40.000. Masih pakai wesel nggak? Masih wesel pos. Nanya kantor pos, pakai wesel, ditanya kilat khusus apa kilat biasa, kayak gini kan, gitulah weselnya. Komunikasinya telepon belum apa surat? Ada. Surat-suratan. Surat-suratan, masih surat-suratan. Kemudian begitu saya kirimin uang itu, seminggu kemudian dapat balasan dari bapak dan ibu. Ya, bangga, ya sedih kan. Tapi support orang tua saya luar biasa. Dengan bahasa-bahasa yang sangat luar biasa sehingga saya semangat. Akhirnya sampai berapa lama di sana? 1 tahun, kemudian saya buka bengkel sendiri.
Di sana juga? Di sana juga. Buka bengkel sendiri, nyewa tanah, dimodali oleh Pak Camat, namanya Dr. Andes Ahmad Nusi. Kok bisa camat? Karena camat langganan dandan di situ. Nah, kemudian Pak Camat tuh ngomong, kamu berani nggak buka sendiri? Oh, awalnya dia nawarin. Berani Pak Camat. Tapi saya nggak punya modal. Wah, tak modalin katanya. Nyewa tanah katanya. Tak sewain, tapi setahun ya. Nanti kamu kalau udah bisa sendiri, terusin. Terus, ya pasiennya yang pertama mobil kita aja, mobil dinas itu. Mobil dinas Kolte 120 SS itu. Ya, diservis sama dia kan. Ya kita dandanin lah terus seperti itu. Terus baru masuk yang lain dan maju. Nah, tapi kemudian dapat kendala juga, sewanya hanya setahun habis. Nggak dikasih lagi perpanjang. Sama yang punya tanah itu dipasih perpanjangan nggak dikasih, alat dibawa nggak boleh juga. Loh, kok alatnya nggak boleh? Ya karena dia share mau juga kan, bengkel udah rame kan. Oh, dibeli akhirnya. Ganti rugi. Ya totalan ganti rugi. Nggak dibayar nggak penuh juga, ya sudahlah. Saya pergi aja dari situ. Ya itulah awalnya, terus saya ke Bandar Jaya ini. Buka juga bengkel itu akhirnya. Bandar Jaya ini pertama datang saya di Bandar Jaya, ya jalan kaki lah, nyari bengkel itu. Turun Bandar Jaya, cari bengkel kan, ngelamar ke sini nggak diterima sampai 3 sampai Metro dapat di Kota Gajah itu. Itu proses cari-carian juga ya? Proses cari-carian susah sah, ya namanya nggak ada yang dikenal kan, nggak ada referensi, nggak ada yang jamin, nggak ada yang kenalin, siapa yang percaya. Yang saya ingat pada satu di Simbaringin itu ketemu yang namanya Tobing, kemarin baru telepon Tobing, dapat telepon saya dari Pak Joni katanya, tempat saya kerja pertama di Kota Gajah. Saya masih ingat pada saat itu saya jalan kaki dari Bandar Jaya sampai Simbaring 36 ke Metro itu sampai Simbaringin itu jalan kaki dari bandar ke Simbaringin. Jauh juga itu. Berapa lama itu? Saya hanya berpikir di jalan ini nggak mungkin nggak ada bengkel kan. Oh, sambil sekalian nyari. Sambil sekalian nyari kan. Bengkel. Jadi sini, kalau ke sana kemana? Saya tanya gitu. Ke sana Pak, kalau ada bengkel di Metro yang rame gitu. Dulu kan ibu kota kabupaten Metro. Dari Cikenang itu langsung belok kiri sampai di Simbaringin itu katanya ada bengkel di situ. Berarti saya di situ tempat Tobing itu. Tobing itu tukang catnya aja, bukan yang punya bengkel. Mas, kerjaannya tinggal dikit lagi. Saya ngajak sampean, tinggal nggak sampai seminggu, nanti repot lagi. Sampai terus saja ke Kota Gajah, Pak Joni kemarin nyari tukang cat, katanya seperti itu. Oh ya udah makan belum? Ketawa kan, padahal ya udah lapar betul itu jam 1 siang. Kemudian diajak makan lah pecel. Jalan dari pagi soalnya kan. Jalan pagi itu, terus sandal daimatu, celana lepis jebol di sini ini biasa kan. Pakai tas isi baju 3-4 setel itu, pakai ransel itu kan, makan pecel, terus dikasih ke pengembaliannya. Kalau ngetah 1.000 kalau nggak salah harga pecel zaman itu masih 200 apa 100. Mas, susu kembaliannya ambil aja untuk bekal ke sana ya. Sampai di situ saya nongkrong lagi jalan sampai Simpang MP. Ya kok lewat Simpang MP? Iya kan nggak ngerti. Oh, muter itu sama muter. aja, Sampai Simpang MP itu nongkrong di Raman Utara. Kemudian ketemu yang namanya Pak Moksin di Persil 14. Nah, sampai di situ kemudian diajak di situ, tidur di rumahnya, cerita-cerita malam. Kemudian setelah itu pagi bangun, dibuatin sarapan, kemudian disuruhnya anaknya ngambil kelapa. Pak Moksin ini rupanya orang Kejawen yang pinter juga. Suruh ngambil kelapa, jangan dijatuhin katanya. Kelapa muda itu. Setelah itu dikupas, ombenin, minumlah katanya. Sudah sarapan, sudah itu kamu nanti jalan naik mobil aja, turun di Kota Gajah, jalan ke arah timur. Nanti kamu akan dapat pekerjaan di situ sebelah kiri jalan.
Ya betul, di tempat Pak Joni itu saya dapat. Petunjuk dari Pak Moksin itu dari kelapa tadi. muda itu. Kelapa muda itu. Nah terus ini Mas, ini kan ini hasilnya kebun ini kan, nggak kelihatan aja kan Iya. namanya. Ini hobi apa kok ada banyak kebun buah, kebun ini? Memang Awalnya itu bentuk keprihatinan karena kita buah aja harus impor. sebagian. Iya. Nah, Kemudian bagaimana saya kemudian sementara di sini ini rata-rata orang hanya menanam singkong kan. ini dari tahun berapa? Ini awalnya saya tanamin macam-macam. Ada buah naga, jambu kristal. Sekarang udah ganti jeruk sama apokat dan kelengkeng. Ada juga duren di sini. Harapan saya akan banyak masyarakat yang juga mau melakukan ini. Karena dulu sejatinya Indonesia itu yang begini. Indonesia itu dulu kan begini. Sumber pangan ya. Ketahanan pangan kan. Pangan itu bukan hanya beras kan. Di samping saya juga petani padi yang tangguh juga. Gabung dengan MSP dengan Profesor Insinyur Surlo Tanui. Dan alhamdulillah memang secara ekonomis lebih menguntungkan. Yang katanya tadinya saya menanam jeruk ini diketawain orang di sini nggak hidup lah dan sebagainya, ternyata bagus. Terus ada yang ikut juga? Ada banyak yang ikut sudah sekarang. Tadi ada yang mau baru nanam jeruk katanya kan, di sana sudah ada nanam jeruk. Terus apa yang menamai kok jadi kebun edukasi perjuangan? Karena di sini tempat saya tinggal, menetap dan menerima. Jadi lebih memang daripada di rumah dinas lebih banyak di sini ya? Ya. Saya lebih nyaman di sini daripada di rumah dinas. Jadi masih bisa bertani dikit-dikit. Saya kalau pagi hari bangun, saya langsung keliling ke kebun ini, sambil lihat, perhatikan tanaman kan. Kemudian yang nggak bagus kita bagusin. Setelah dari kantor juga kalau di sini kan begitu jalan ke sana kan rasanya dingin. Ini menghasilkan apa cuma untuk hobi? Aslinya. Ini jeruk ini untuk belanja istri saya. Oh, ini cukup dari jeruk. Cukup. Istri saya itu nggak bisa minta duit dari saya. Dari jeruk ini cukup. Dari jeruk atau dari anaknya kalau nggak ada lagi. Jadi hasil yang saya dapat sebagai anggota DPR adalah untuk alat perjuangan. Jadi yang lola tapi tetap ada tenaga khusus ya? Ada. Memang orang pertanian? Ya enggak, ya anak-anak itulah kita aja. ajarin. Ilmunya kan dari kita. Ini semprot ini disemprot ini, gitu kan. Nah, kita juga, ini organik. Ini aplikasi pupuk padat organik dan pupuk cair organik, termasuk pestisida organik. Oh, jadi yang dari hasil dari sini organik semua nih? Organik. Nggak pakai bahan kimia? Sampai hari Semprotannya ini. juga enggak? Jadi yang diunggulkan dari sekian banyak ini apa? Jeruk ya? Jeruk, ini ada lagi budidaya kunyit hitam. Ada lagi ayam unggas lah. Unggas. Ada pukat. Ya macam-macam itulah. Ya, ada kolam juga saya lihat. Ada ikan, ya kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan. Kalau jadi tempat belajar itu. Ya sekalian tempat. Tapi kalau untuk di sini kalau tamu-tamu dari Dewan atau kawan-kawan PDI sering juga di sini? Sering. Sering. Jadi tempat ngumpul malah di sini. Tempat ngumpul. Saya membuka yang betul-betul full hari Sabtu dan Minggu. Kalau di luar hari Sabtu dan Minggu harus WA atau telepon dulu saya ada di mana. Sekarang sudah jadi ketua Dewan, Mas Marsono masih ada cita-cita lain? Maksudnya? Sebenarnya pengen apa lagi gitu masih? Kalau cita-cita saya nggak pernah punya cita-cita. Cita-cita saya sebagaimana saya bermanfaat untuk orang banyak, cuman itu aja. Jadi apa-apa ya mengalir aja lah gitu. Mengalir aja lah. Karena kalau kita bercita-cita malah pusing. Tapi kalau ini nanti masih nyalon lagi kan? Tapi ya. Yang untuk 2000. Karena wajib hukumnya anggota DPRD dari PD Perjuangan ini untuk nyalon lagi, diperintah, ditugaskan oleh partai untuk mencalonkan lagi. Dan kemarin kita sudah daftar, sudah psikotes internal, tahapannya sudah sampai sana. Oke, Mas Marsono, kayaknya waktunya sudah agak malam nih. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Terima kasih, Mas. Semoga ya manfaatnya. Amin.